Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Irfa Ursidin. Saya mengampu mata pelajaran PCOK di SMP Negeri 3 Moga, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 14 bulan Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut video rekaman praktek pembelajaran dengan materi kesehatan, perlunya pencegahan pergaulan bebas, jam pertama di kelas 8E. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Siap, Brak. Sebenarnya sih. Kencang depan, Brak. Menyesuaikan saja. Ya, menyesuaikan saja, menyesuaikan jarak. Nah, cukup. Ya, bawah aja, bawah. Siap, Brak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, dipimpin berdoa dulu. Siap, Brak. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa rizqani fahma rabbi sahli qawli. Baik, terima kasih. Jadi kita membiasakan berdoa di awal dan di akhir. Semoga kita diberikan kemudahan di dalam melaksanakan kegiatan hari ini, pagi hari ini, dan setelah akhir nanti mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari, anak-anak. Ya. Kemudian setelah itu, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, lebih alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Apa kira-kira yang akan kita nyanyikan? Garuda Pancasila. Ya. Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah untuk kita semua. Terima kasih Hamira. Farosi, absen berapa Farosi? 17. 17. Kenapa? Sakit. Ada lagi? Rani. Rani kenapa Rani? Sakit. Absen berapa ya? 23. Sudah? Tarik. Torik kenapa Torik? Izin. Jadi kalau di lapangan kita pemanasan, kita awal dulu dalam speaking ini ya. Suka dengan kuis? Nah, kuncinya dialah di sini kalian harus teliti, ya, teliti, cepat, ya, karena ini ada waktunya, tidak lama. Ya, akan saya tampilkan. Ya, yang kalian lakukan adalah menebak sebuah kata. Kelihatan nggak sih? Loh, kok ngilang? Apa ini? Sudah siap belum? Siap. Oke, fokus ya. Kelihatan nggak? Kita harus fokus. Mulai. Nah, pertama ini adalah menyusun huruf menjadi sebuah nama objek. Ya. Apa? Cetok.
Baik, tadi kita sudah belajar sepak bola, sudah dipraktekkan di rumah main sepak bola? Yang putih tentu pasti sepak bola kan main terus. Yang putih main bola nggak? Main. Ada pekarangan ya, ini kan daerah masih banyak kebun-kebun yang belum dibangun rumah. Kita masih sangat ingat kita punya sejarah ya, sejarah besar yang terlaksana kemarin malam apa itu? Malam Selasa, ada yang nonton? Siapa yang tidak nonton? Siapa yang main? Indonesia lawan Argentina. Nah, itu luar biasa sekali. Saya nonton sampai waduh teriak-teriak gitu ya. Saking gregetannya, tapi saya puas. Ini adalah kekalahan pertama Indonesia yang membuat kita puas, nonton puas. Kenapa? Jadi kalau kalian nonton bola itu jangan dilihat cuman apa ya, hiburan semata, tapi di situ ada satu nilai yang harusnya kita bisa ambil. Apa kira-kira? Tetap jabatan. Terus yang kaitannya dengan nasionalisme gitu. Semangat pantang menyerahnya ini loh. Kita itu peringkat 149. Ya, semua orang mungkin tim-tim besar di Eropa, Amerika dalam meraih cita-cita itu. Ya, cita-cita bisa berbeda. Mereka main sepak bola, kalian mungkin di hal yang lain. Ya, ini harusnya kita ambil. Ya, tidak hanya itu. Gitu ya. Sangat semangat. Yes. Oke, tepuk tangan yang meriah lagi. Silakan boleh duduk kembali anak-anak. Baik. SMA ini sudah banyak bergaul kan? Sudah punya teman lebih. Kalau dulu SD hanya teman satu RT, ya sekarang sudah beda desa pergaulan. Ya, namun kalau kita tidak tahu ilmunya, hanya asal bergaul semuanya dilakukan, mencoba-coba, ini sangat berbahaya. Ya, makanya ini ketika kita sudah belajar ini, ya, semoga kita akan paham bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita akan menghindari hal-hal yang tidak baik. Bukan berarti kita penting kalian pelajari, silakan dipahami, diikuti dengan baik sehingga kita akan tahu ilmu di dalam bergaul. Jelas ya? Jelas. Oke. Diri dan sikap-sikap yang lain. Oke. Nah, kemudian dalam belajar ini nanti ada beberapa penilaian yang harus kalian kerjakan. Ada 3 ranah seperti biasa. Mapel yang lain pun sama saya kira. Yang pertama nilai sikap. Ya, nilai sikap ini ditunjukkan dengan percaya diri tadi. Percaya diri ditunjukkan dengan kalau kalian bisa memaparkan atau mempresentasikan, ya, itu nilainya akan lebih tinggi timbang yang tidak. Ya, kemudian sikap yang kedua bertanggung jawab. Kita nanti akan berkelompok. Ya, kalian harus bertanggung jawab dengan diri sendiri dan kelompoknya. Siapa yang tidak bekerja untuk kelompoknya berarti dianggap tidak tanggung jawab. Dia membiarkan atau tidak melaksanakan kewajiban masing-masing. Oke. Dan yang ketiga adalah jujur. Kita harus jujur dengan teman, jujur dengan kelompok yang lain, jujur dengan guru, ya di dalam melaksanakan nanti. Kan saya tampilkan nanti games-game, ya, biar kalian tidak bosan hanya mendengarkan, akan ada games yang akan saya tampilkan. Ya. Kemudian yang kedua nilai kognitif atau pengetahuan, itu dengan nanti tes tertulis, ya, menjawab soal, bertanya terkait dengan pencegahan pergaulan bebas. Dan yang ketiga nilai psikomotor atau keterampilan. Ya, keterampilan ini bisa dilihat dari kerja sama kalian di dalam permainan nanti, terakhir ditutup dengan presentasi. Itu sebagai nilai prakteknya atau nilai keterampilannya, psikomotor istilahnya, gitu ya. Nah, namun sebelum saya berikan materi, anak-anak akan saya bagikan. Kalian siapkan dulu pulpen. Tes. Oh, belakang. Jawabannya malah kamu tahu jawabannya. Belakang.
dipaskan ya, itu kotaknya ada berapa. Ini namanya. Ini volumenya mana? Aturan, syarat, dan perasaan malu atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Seorang remaja, pengaruh pergaulan yang datang dari orang tua, faktor kesenjangan pada bagian masyarakat kita, masih terdapat anak-anak yang merasa bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman terhadap pergaulan muda-mudi. Tiga, faktor ketidakmengertian kita sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Penyebab maraknya pergaulan bebas yaitu sikap mental menjadi 5 kelompok ya. Nanti setelah dibagi, tata caranya berhitung, mengular itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, ulang satu lagi, 2, 3, 4, 5, seterusnya. Nanti akan berkumpul 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan seterusnya. Karena ini berarti nanti ada yang 4, ada yang 5 masing-masing kelompok. Nah, setelah dibentuk kelompoknya, silakan diatur mejanya untuk berdiskusi. Masing-masing kelompok ada 3 meja yang dijadikan satu. Kelompok 1 dekat dengan pintu, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di tengah sini ya, belakangnya paper ini, keempat depan sini meja guru, 5 belakang. Kemudian duduklah melingkar atau letter U untuk berdiskusi. Silakan mulai dari Tia. 4 1, 2, 3, 5. 1 2 3 4 5 1 2 3. 4, 5. 1. Ini. Mas, diangkat, jangan diseret, rusak nanti. Wah, wis loro. Nah, ya boleh. Telu. Kek. Cara dan guri maning oh. Loro pas. Sudah? Kalau sudah silakan boleh duduk. Duduk. Kelompoknya, kira-kira ketuanya siapa? Nanti bagi tugas. Siapa yang mencatat, gitu ya? Ya, duduk. Rifki sendirian. Puzzle, bisa minta tolong, Mas, kita pasang potong. Kartu yang pertama, kartu soal. Ya, kalian baca soal nomor berapa? Contoh ini ada nomor 2. Apa yang dimaksud dengan pencegahan pergaulan bebas? Kalian cari jawabannya di kartu satunya. Di sini cari, ketika kalian sudah ketemu, ya ambil, kalian bawa ke depan, tempelkan dengan posisi jawabannya ada di tangan gambar. Masing-masing kelompok ada 12 soal. Ya, kalau 12 soal ini bisa penuh semua, maka nanti akan muncul gambar yang utuh, sebuah gambar poster. Ya, kalau ini kan belum kelihatan, ini gambar apa? Apa gambar apa? Nggak kelihatan. Biar kelihatan harus dipasang dulu. Jelas ya? Oke. Sambil menunggu itu, saya bagikan.
Bisa 3 kali maju. Gantian boleh. Silakan dimulai. Saya berikan waktu. Satu ketemu. Nempel. Nah. Ya. Kelompok 3 dan 5 belum ada pergerakan. Ini kelompok 1 cepet banget, yang 3 dan 5 belum sama sekali. Oh ya, jangan lupa sampahnya jangan di. Yang pertama kelompok 1 katakan tidak pada pergaulan. Yang kedua, orang lagi apa? Berpelukan ibu dan anak ya, apa teman ya. Nah, sayangi dirimu, sayangi keluargamu, jauhi narkoba dan pergaulan bebas. Jauhi narkoba dan pergaulan bebas ya. Jangan pernah mencoba menggunakan meski hanya sekali pun. Ini ada pesannya, lihat. Yang ketiga, ini benar ya, 2 ya. Yang ketiga, stop pergaulan bebas. Ini orang berkelahi ya, banyak, nggak boleh. Ini benar? Ini benar ya? Ini benar? Kelewatan ini pesannya. Benar ya? Yang terakhir, yang kelima. Ini juga sama pesannya. Mari bebaskan remaja Indonesia dari pergaulan bebas. Stop pergaulan bebas, gaul boleh, kelewatan jangan. Ya. Ini. Kalau ini gambar anak-anak di dunia. Semuanya bersatu untuk memerangi pergaulan bebas. Ada yang salah? Kalau tidak ada, kita tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya berdiri dulu. Ayo. Masih ingat? Ada nggak jawabannya tadi? Ada ya? Sudah kalian catat? Sudah di. Boleh tuh di kertas dulu, nanti di LKPD-nya kalau sudah fix ya. Semuanya sama? Kalau yang sudah terlatih nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bebas bahwa penjelasan ini sebagai media alat untuk edukasi. Mulai penjelas mengedukasi, mendidik, menyampaikan bagaimana caranya bergaul, bagaimana caranya menghindari pergaulan bebas, mengetahui bagaimana dampaknya, ciri-cirinya apa saja, mengapa begini, bagaimana seharusnya. Ini melalui penjas. Kemudian yang kedua, penjas itu kan ada kegiatan berolahraga, kegiatan fisik. Ya, ini sebagai kegiatan bahwa apa ya namanya? Orang kalau sudah berkegiatan yang positif, main bola, main basket, renang dan sebagainya, otomatis energinya akan fokus untuk itu. Sehingga kalau kita sudah punya kegiatan yang positif, akan lebih mudah kita di dalam menghindari yang namanya pergaulan. Nggak ada waktu kita untuk bergaul yang tidak baik, karena kita bergaulnya dengan orang-orang yang baik. Ya, les renang, ya, olahraga apa sepak bola, SSB, klub basket. Ya, jangan sanduban dong. Sanduban Zaidaya. Iya. Mau tanya? Ya. Apa tanya? Kira-kira siapa saja yang berpotensi menjadi pelaku pergaulan bebas? Siapa saja, anak-anak yang lain barangkali ada yang mau menjawab. Siapa saja kira-kira? Hairunisa. Ah, Ya, semuanya bisa berpotensi
sebagai pelaku pergaulan bebas seperti anak-anak, remaja, orang tua, wanita, dan laki-laki. Semuanya berpotensi. Akan tempat aja. Dari anak-anak ya, terutama kalian ya usia-usia remaja sudah sampaikan di awal tadi bahwa rasa ingin tahu kalian itu kan luar biasa besar. Semua pengen dilakukan, semua pengen cari tahu gitu ya. Termasuk pergaulan bebas. Ya, ini yang fatal. Ya. Ini yang fatal. Tidak tahu, coba-coba setelah menjadi pelaku atau korban sulit untuk kembali gitu. Maka sebelum kita terjerumus ke dalam pergaulan bebas ini, kita harus. Yang keempat tahapannya, anak kalian membuat bahan untuk presentasi. Dari mana bahannya? Dari LKPD yang kalian buat tadi. Ya, jadi sudah saya jelaskan, sudah melalui video pembelajaran, sudah kita tanya jawab, sudah dari permainan puzzle. Saya kira bahan itu sangat lengkap. Ditambah kalian punya buku paket. Nah, sekarang tinggal dibuat naskahnya bagaimana biar tertata nanti maju menyampaikan apa sih itu pergaulan bebas, apa sih ciri-cirinya, dampaknya apa saja, kenapa ada di remaja. Ya, solusinya bagaimana dan seterusnya. Kalian buat sebuah narasi, kemudian kalian paparkan atau presentasikan. Nah, sambil satu presentasi yang lain memberikan tanggapan, baik pertanyaan, baik masukan boleh atau pengalaman. Ini luar biasa juga kalau pengalaman. Pak, saya punya pengalaman. Apa? Saya pernah punya pacar begini misalkan. Ada sudah pacaran? Ada punya pacar? Afin? Ya, punya pengalaman misalkan apa, sudah pernah dikasih minum apa misalkan, terus kemudian kalian keluar keluar apa, busanya misalkan, ada, kemudian meninggal temanmu misalkan. Ini kan jadi pembelajaran, pengalaman-pengalaman itu. Silakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alisatun Nazwa. Ya. Perkenalkan, nama saya Samsa. Ya. Akan apa dulu, kamu mau ngapain? Putri mau ngapain? Iya, dijelaskan, sampaikan. Teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan atau presentasikan hasil dari, silakan. Teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok saya sendiri. Iya, tentang pergaulan bebas. Nah, silakan hasilnya disampaikan. Yang kalian peroleh apa saja? Yang kalian perhatikan. Pengertian pergaulan bebas, perilaku yang menyimpang dari Jangan ditutupi wajahmu, nggak kelihatan. Bawah. perilaku yang menyimpang dari batas kewajiban, tuntutan, aturan, dan perasaan malu. Nah, terus? Oh, gantian. Ya, boleh. Bahaya dan ciri-ciri pergaulan bebas. Penghamburan harta untuk memenuhi rahasia, menimbulkan perilaku munafik, rasa ingin tahu yang besar. Apa ya, niat kalian sendirilah, rencana kalian sendiri. Kira-kira kalian mau melakukan apa setelah ini ya, agar terhindar dari pergaulan bebas? Yang kalian satu-satu
Coba Putri, ngapain? Beriman kepada Allah SWT. Caranya? Caranya rajin beribadah. Ibadah, ngaji. Ya, Kamu ngaji? ngaji. Nah, oke. Pak. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Ini juga nggak kerasa ya, lama banget. Ya, padahal masih banyak kegiatannya lain. Nah, makanya ini nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kesimpulannya, apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan hari ini? Bahwa kita semakin paham apa itu pencegahan pergaulan bebas. Ya, bahwa pergaulan bebas ini pergaulan yang melewati batas-batas norma agama, norma kesusilaan, ya, kesopanan, ya. Kemudian ciri-cirinya apa tadi? Menghamburkan uang, seks bebas, kemudian satu lagi, ciri-cirinya apa? Perilaku munafik, perbedaan antara omongan, bicara dengan kelakuan. Pilihannya baik-baik gitu ya, sok alim dan sebagainya lah ya, bisa paham, tapi ternyata kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang banyak berbohongnya, ya, banyak menghibah atau mungkin mengadu domba. Ini contohnya. Ya. Kemudian dampaknya ketergantungan dengan obat, terus kekebalan tubuhnya, kesehatannya akan menurun, masa depannya akan suram gitu ya, dan banyak. Solusinya untuk mencegah, ya, meningkatkan iman dan takwa tadi, berkegiatan yang positif, main bola, terus bergaul dengan yang baik-baik saja gitu ya. Nah, apalagi untuk remaja ini tadi beberapa kali saya sampaikan, remaja ini istilahnya di perempatan jalan mau depan, salah atau tidak belum tahu, ke kanan bagaimana, sehingga seringkali salah arah. Sehingga kalau kita sudah paham tentang ilmu ini, akan menjadi petunjuk jalan kita kemana kita akan melangkah, apa yang harus kita lakukan, dan apa saja yang akan atau harus kita hindari. Jelas ya? Sehingga kita tidak salah arah, kita akan menemukan jalan yang benar, dan cita-cita kita yang sudah kita impikan dari kecil ya sampai sekarang masih ada, semoga akan tercapai atau terwujud dengan amin. Selebihnya kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat orang tuamu, manut sama orang tua. Ya. Orang tua di rumah ya yang melahirkanmu, orang tua di sekolah ya guru-gurumu. Nah, kami sebagai pengganti dari mereka. Itu anak-anak ya. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya dan sebagainya. Begitu. Saya terima kasih sekali anak-anak, kalian luar biasa hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menarik ya. Meskipun tidak di lapangan, di kelas pun kita bisa bermain, di kelas pun kita bisa berkegiatan fisik ya. Secara teori pun kita bisa berpikir sambil belajar, bermain sambil belajar, atau belajar sambil bermain, sama saja saya kira ya. Kemudian pesan saya sekali lagi, katakan tidak pada pergaulan bebas. Jauhi pergaulan bebas, hindari sebisa mungkin dengan berkegiatan-kegiatan yang positif. Saya doakan semoga cita-cita kalian terwujud dengan baik, mudah. Yang mau jadi guru, yang mau jadi presiden, ya. Yang penting ketika nanti jadi apapun, jadilah orang atau manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Karena itu ya sebaik-baik manusia. Dan jangan pernah bosan untuk belajar, karena sesuai dengan yang saya baca di sana, ya. Apa tuh? Ada pepatah menyampaikan apa? Bukan pepatah, ini lebih ke makalah atau apa itu istilahnya. Dari sahabat Ali, itu kan tetap pampang di sana. Kalau kalian lewat di depan ruang TU itu permainan. Apalagi tadi ada nonton video. Apalagi ditambah dengan adanya tadi dapat apa Putri? Ada nggak masukan untuk pembelajaran berikutnya, Pak? Bagaimana harusnya begini dan seterusnya. Masukan untuk saya untuk pembelajaran selanjutnya ada? Pengen apa yang kira-kira biar lebih menarik pembelajaran penjas? Apa? Piknik. Mau punya uang apa enggak mau piknik gitu ya? Ya, semoga nanti kita saling memberikan masukan anak-anak ya. Kalian tetap belajar. Ingat,
belajar hari ini atau dewasa ini atau zaman sekarang tidak hanya dari apa yang disampaikan guru. Kalian bisa menemukan banyak hal dari buku, dari internet, dari koran, dari majalah, dari revisi, ya, dari kakak-kakakmu. Saya kira kalian tidak mau bodoh semua, maka harus terima meskipun belajar itu sulit, lelah, capek, banyak modal dan sebagainya. Tapi itu proses, ikuti saja, ya. Dan jangan lupa setelah pulang dari nanti, ya, untuk bersiapkan 1 minggu depan kita akan belajar. Kalau tadi pencerahan pergaulan bebas, besok kita akan belajar tentang bola voli. Permainan bola besar, bola voli. Kita akan belajar bola voli. Ya, cari di internet, cari di YouTube. Kemarin sudah ada di SEA Games itu final Indonesia. Ya, kemudian teknik dasarnya apa saja, bagaimana caranya, kalian saksikan di buku juga ada dibaca. Banyaklah membaca. Jelas? Yang terakhir, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan berdoa. Sebelum berdoa, semuanya berdiri dulu. Kurang semangat. Paginya itu di angka 1, 2, 3, luar biasa. Selamat pagi anak-anak. Salam penjas. Ya, tepuk semangat begini sambil katakan sehat. Ya, kedua, angkat tangannya duanya sambil katakan bugar. Kemudian pegang ininya sambil katakan cerdas. Ya, siap. Salam penjas. Sehat, bugar, cerdas. Sekali lagi, salam penjas. Sehat, bugar, cerdas. Tepuk semangat. 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 Yes. Kita tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim.